Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta channel dakwah dan majelis ilmu Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, meskipun indera tidak secara langsung dapat menuju Allah dalam arti melihatnya, indera dan pikiran kita adalah alat yang diberikan Allah kepada manusia untuk mengenalnya melalui ciptaannya dan wahyu-wahyunya, yaitu Al-Quranul Karim. Penggunaan indera dan akal secara bijak adalah bentuk syukur atas karunia Allah untuk meningkatkan keimanan kita. Mari dalam majelis ilmu ini kita simak. Jangan lupa subscribe dan share channel YouTube ini. Semoga menjadikan amalan yang dikaruniai Allah, walaupun hanya satu ayat, kata Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika al-mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alama nawaina wa nawas salafus salih wal hadirun al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas anugerahnya kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai, Masjid Ukhuwah Islamiyah, dalam rangka beramal soleh, dalam rangka mencari ilmu untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turja syafa'atuhu yaumal qiyamah, yang kita sama-sama berharap syafaat dari beliau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan Indah, channel yang menjadikan satu media untuk menyampaikan ayat-ayat Allah sehingga manfaatnya bisa terasa bagi jemaah dan mungkin para muhibbin, pencinta ilmu
ketika sudah disebarkan di dalam dunia informasi. Tapi dengan harapan semoga apa yang dilakukan ini bersama dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirin jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimakumullah. Tema yang berada di hadapan kita ini adalah indera media menuju Allah. Dalam perspektif Imam Ghazali, indera ini punya peranan penting dalam mengantarkan manusia menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan tujuan akhir. Indera ini adalah sebagai alat yang secara empiris bisa menyerap informasi dari luar, bisa menyerap ilmu-ilmu Allah, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Oleh karena ini Imam Ghazali menekankan bagaimana pentingnya mengendalikan indera ini dan mempergunakannya untuk mencari ilmu dan beramal soleh, serta menyucikan hati kita ini dari penyakit-penyakit hati. Oleh karena itu indera ini merupakan pintu masuk. Beliau menekankan bagaimana kita ini mengendalikan indera yang diberikan oleh Allah. Indera, akal, qalb atau hati ini sebagai suatu sarana untuk menuju kesempurnaan spiritual di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga indera ini harus dirawat, indera ini harus dikendalikan sehingga betul-betul sesuai dengan tujuan atau sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indera yang populer itu panca indera, dalam bahasa Arab itu disebut al-khawas khamsah. Jadi ada indera-indera yang kelima. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada akal. Tapi secara umum itu panca indera yaitu 5 itu. Lisan, telinga, mata, hidung, dan ini indera peraba. Tetapi di sini Imam Ghazali tidak menggunakan istilah al-khawas al-khamsah atau indera yang kelima. Tetapi di dalam kitab ini Imam Ghazali menyebut dengan taqwal a'dha al-khamsah, taqwal a'dha'i al-khamsah. Ketakwaan anggota-anggota yang 5. Kenapa? Karena Imam Ghazali memasukkan 2 hal di sini yang bukan indera, yaitu hati dan perut. Jadi hati dan perut ini nanti juga beliau mengkaji. Tetapi di sini beliau tidak menggunakan istilah al-khawas al-khamsah atau indera-indera yang 5 yang sudah kita ketahui, tetapi beliau menyebut dengan al-a'dha al-khamsah, anggota-anggota tubuh yang 5. Dan ini harus dijaga dan ini harus dirawat sehingga betul-betul menjadi satu media sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 anggota tubuh yang harus dilindungi dari dosa. Jadi ada
5 anggota tubuh yang di dalam kitab ini dikaji untuk dihindarkan dari hal-hal yang bermaksiat, hal-hal yang buruk, hal-hal yang dosa. Sehingga beliau mengatakan, wa ammal ladzi labudda minhu hahuna fa an naqula man arada ayyattaqiyallahu ta'ala falyurag al-a'dha al-khamsa fa innahunna al-usul. Siapa yang ingin bertakwa kepada Allah, karena takwa menurut Imam Ghazali adalah puncak perjalanan spiritual tertinggi. Sebagaimana Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Kan bahasan kita itu kan masih takwa sebenarnya, untuk menghindarkan hal-hal ya, yang buruk, hal-hal yang mencelakakan, maka kita harus bermodal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin bertakwa kepada Allah, hendaklah ia memperhatikan 5 anggota tubuhnya. Sebab kelimanya merupakan media bagi perbuatan baik dan buruk. Kelima anggota tubuh adalah mata, ini, telinga, lidah, hati dan perut. Nah, ini beliau tidak memasukkan penciuman atau hidung dan peraba atau tangan, kulit. Tetapi beliau itu memasukkan hati dan perut. Sehingga beliau tidak memakai istilah al-hawas al-khamsa, tetapi al-a'dha al-khamsa, yaitu anggota tubuh yang 5 ini. Karena ini sebagai media ya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam satu keterangan di dalam Ihya Ulumuddin disebutkan bahwa Imam Ghazali itu menganalogikan indera itu sebagai sungai, Pak. Sungai. Indera dianalogikan ibarat sungai. Sedangkan ilmu yang akan kita serap sekarang ini ibarat air. Siapa yang tidak butuh air? Mungkin manusia itu tidak makan bisa bertahan, Pak. Tapi kalau tidak minum, ini bisa dibayangkan. Sehingga beliau menganalogikan ilmu yang diserap oleh panca indera ini, karena secara empiris panca indera sebagai alat untuk menyerap informasi atau apa saja yang ada di luar indera ini, yang kemudian diproses oleh akal dan kemudian nanti endingnya oleh hati, maka beliau menganalogikan ilmu ya itu sebagai air. Jadi kalau sungai itu kan medianya, Pak. Jadi air itu bisa ya, lewat sungai. Sedangkan hati yang merupakan pusat dari kesadaran spiritual manusia menuju Allah Subhanahu wa taala, itu diibaratkan oleh beliau adalah sumur. Sumur yang kosong atau sumur yang tidak ada airnya. Jadi hati itu ibarat sumur yang kosong atau sumur yang tidak berair. Bagaimana untuk menjalankan ilmu itu bisa sampai kepada hati? Ya, salah satu caranya air itu harus mengalir ke sumur melalui sungai. Ya, ini kajian untuk pikir itu ya. Karena memang kajiannya kata Ustaz roto abot ya. Tapi tidak apa-apa kita sama-sama membaca kitab beliau Minhajul Abidin. Bagaimana untuk mengisi hati ini dengan ilmu, dengan amal soleh, maka harus diairi dengan air yang berasal dari sungai itu. Cara ini memiliki titik lemah, Pak. Karena ya kalau sungainya setiap hari ngalir, kalau kering kan tidak bisa
mengalirkan air ke sumur yang diibaratkan hati tadi, atau airnya itu terkotori, terkontaminasi oleh limbah-limbah, ya limbah pabrik, limbah itu kan biasa, air itu kan kotor. Di Sidoarjo itu sulit cari air yang jernih sudah ya, karena beberapa limbah pabrik kadang-kadang masuk sampah dan lain sebagainya. Maka ketika air ini yang dari sungai itu masuk ke hati, ini ada kemungkinan keruh, karena bisa saja kena limbah. Maka kata Imam Ghazali dengan kecerdasan pikiran beliau, maka cara kedua itu bagaimana untuk memperoleh air ini sebagai ilmu yang bisa mengantarkan kepada Allah. Kata Imam Ghazali, maka sumur yang kosong tadi tidak berair harus digali terus. Ya, harus digali terus secara apa ya? Mungkin dengan kedalaman berapa meter sehingga muncul air itu. Air itu, ini air yang lebih segar, Pak. Iya, air lebih segar karena itu berasal dari sumbernya. Ya, dari sumbernya. Sehingga inilah yang dimaksud Imam Ghazali untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Memang secara umum melalui indera. Melalui indera. Tapi ini mengandung kelemahan-kelemahan. Karena tadi takut terkotori oleh ya limbah-limbah dan lain sebagainya. Tetapi yang kedua, ketika ilmu itu melalui ya sumber yang aslinya, artinya hati itu dirawat betul sehingga memunculkan ilmu-ilmu yang tidak sekedar melalui indera tetapi ada ilham, ya, ada yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak melalui panca indera tetapi melalui zikir, melalui riyadhah, melalui ghuslah di dalam dirinya, sehingga dia memperoleh ilmu-ilmu yang tidak hanya berasal dari panca indera tetapi langsung sumbernya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh para nabi, para orang soleh. Tidak mencukupkan informasi dari indah, tetapi dia melakukan gerakan-gerakan batin, berzikir kepada Allah, ghuslah, membersihkan hatinya sehingga ilmu yang betul-betul hakiki itu diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ibaratnya Imam Ghazali. Jadi beliau ya tidak menafikan peran indera, ya, tidak menafikan peran anggota tubuh dalam rangka bersama-sama sebagai sarana untuk menuju mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dia juga menyerap ilmu-ilmu dari kedekatan kepada Allah, zikir, latihan, uzlah, menjaga hati ini untuk steril dari hal-hal yang bisa merusak hati. 3 indera dan 2 anggota tubuh, hati dan perut, yang dimasukkan oleh beliau ini bisa mendatangkan bahaya pada agama, seperti maksiat, sesuatu yang haram, atau hal-hal yang tidak berguna, serta berlebihan dalam hal-hal yang mubah. Jadi kita akan nanti berbicara bagaimana indera kita ini betul-betul kita jaga, kita latih untuk bisa mencari ilmu, untuk bisa beramal soleh, dan untuk mensucikan hati kita yang kemudian secara bekerja sama untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. 3 petunjuk prinsip menjaga mata. Mata itu salah satu indera. Maaf, ya, mata kita. Jadi kita bersyukur, Pak, diberikan indera mata, memberikan penglihatan. Bagaimana saya tidak bisa membayangkan orang yang tidak diberi penglihatan oleh Allah, artinya netranya penglihatan tidak bisa melihat. Jadi bagaimana? Alhamdulillah kita punya mata ini, bisa melihat, bisa menganalisis, ya Allah, bisa melihat sesuatu yang indah. Tapi kadang-kadang walaupun indera matanya ada, itu seorang banyak sekarang hafid Quran itu, Pak, inderanya tidak berfungsi.
Subhanallah. Dia kan ya ininya ya, yang meraba itu. Subhanallah. Kita aja yang bisa melihat ini kalah dengan orang-orang yang tidak punya. Subhanallah. Jadi itu juga keistimewaan yang diberikan Allah ya. Tapi sebagai ibrah lah. Seharusnya kita lebih lebih bisa ya, karena kita diberi indera penglihatan. Kata beliau di sini disebutkan wa alaika waffaqallahu wa iyana li ta'atihi bihifdil ain fa innaha sababu kulli fitnatin wa afatin. Maka hindarilah ya, anggota-anggota badan kita ini untuk melakukan hal-hal yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju ketaatan kepada Allah. Salah satunya bihifdil ain, dengan menjaga mata. Fa innaha, maka sesungguhnya mata ini sebagai indera penglihatan kita, sababu kulli fitnatin, bisa menjadi sebab dari setiap fitnah. Jadi setiap fitnah ya, mata ini bisa menjadi fitnah. Itu dalam bahasa Arab itu bisa keburukan, bisa kemaksiatan, bisa kedoliman. Bukan fitnah bahasa Indonesia nggih. Bukan fitnah bahasa Indonesia. Kalau fitnah bahasa Indonesia kan menjemarkan sesuatu yang tidak ada dasarnya ya, tidak terbukti atau memfitnah. Tapi kalau fitnah dalam bahasa Arab itu konotasinya negatif. Kesyirikan termasuk fitnah, kedoliman termasuk fitnah, kemaksiatan termasuk fitnah, kemudian ketidakadilan termasuk fitnah. Maka mata ini bisa menjadi suatu sebab atau penyebab untuk melakukan keburukan. Ya, ketika mata itu tidak difungsikan sebagaimana yang menjadi tujuan dari penciptanya, yaitu untuk melihat kekuasaan Allah, untuk banyak membaca ayat-ayat Allah, baik yang tersurat atau tersirat, sehingga dengan pandangan mata itu bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita ya jaga, diberi mata oleh Allah, harus banyak baca Quran gitu Pak ya. Harus banyak membaca tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, sehingga indera ini sebagai suatu media, sebagai sungai tadi yang bisa menampung air, atau sumur tadi yang bisa menjadi wadah dari sumber air. Wa afatin, dan jenis penyakit ya, bisa ini termasuk penyakit hati. Makanya mata ini pandangan harus dijaga dengan pandangan yang memang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang pertama, ahaduha maqala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam surah An-Nur ini ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Kul, katakanlah. Wa ba'dul mufassir, sebagian ahli tafsir, ketika ayat itu dimulai dengan kul ya, dengan kata kul, katakanlah, itu ayat itu harus diperhatikan secara seksama. Jadi sebagian ulama tafsir ketika ada ayat kok dimulai dengan kul, itu ayat itu sangat apa ya, dilalatun amikun, ada penunjukan yang dalam yang harus kita perhatikan. Seperti kul huwallahu ahad ya, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ayyuhal kafirun. Ayat-ayat yang dimulai dengan kata-kata kul, kata ba'dul mufassir, harus mendapatkan perhatian betul, dikaji, dianalisa apa maksud Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayat Al-Ikhlas itu, surat Al-Ikhlas dimulai kul
huwallahu ahad. Ini substansi tauhid yang merupakan dasar manusia untuk menjadi pegangan di dalam hidupnya. Kul, katakanlah Muhammad, lil mu'minina, kepada orang-orang mukmin. Jadi objeknya kita, khitabnya ketika kita baca Quran, Pak, maka objeknya itu kita, jangan orang lain. Ya, ketika kita membaca ayat-ayat Quran, maka sasarannya, tujuannya itu kita. Kul, katakanlah lil mu'minina, kita sebagai orang-orang mukmin, yaghuddu, hendaklah mereka menahan pandangan. Yakufu itu menahan atau menundukkan. Ya, belum tentu menundukkan itu selamat. Kata-kata ini kan ya, menahan, menundukkan pandangan, jangan liar. Rasulullah kalau jalan, maaf ya, di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebutkan agak nunduk, Pak. Gini, Pak. Gini. Jadi seperti beliau itu turun dari tangga. Orang kalau turun tangga itu masuk nggak ada, Pak. Begini. Apa filosofinya? Rasulullah kalau tidak penting tidak melihat ke depan, Pak. Agak melihat ke apa yang mau kita, ya. Kita kan tidak lihat jalan, Dok, ya. Gini. Sehingga ini betul-betul nunduk. Jadi agak Rasulullah lihat jalannya. Jadi hendaklah menahan pandangan. Ya. Absar itu pandangan. Wa yahfadu furujahum, dan memelihara furuj, kemaluan. Farjun, kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu azka, lebih suci ya. Lebih menjaga diri lah lahum, bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang mereka buat. Khabir itu pengetahuan yang teliti. Jadi Allah itu tahu, Pak, kerdipan-kerdipan kita melihat kemana. Aku pakai Ustaz, pakai kacamata hitam. Jadi tidak ketok delok ke bawah. Iya, sampai ada. Tapi Allah itu lihat walaupun pakai kacamata hitam. Jadi ya subhanallah, jadi kita tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang dijadikan prinsip. Kandungannya surat An-Nur itu sekalipun pendek disebutkan wa'lam anni ta'ammaltu hadil ayah, kata Imam Ghazali, fawajadtu fiha ma'aki soriha salasata ma'anin azizan ta'dibun wa tambihun wa tahdidun. Sekalipun ayat pendek, kata Imam Ghazali, saya menemukan ayat ini walaupun pendek tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Yang meliputi di sini adalah ta'dibun wa tambihun wa tahdid, yaitu ta'dib etika, kemudian peringatan dan ancaman. Jadi maaf, indra kita itu harus beradab, Pak. Indra kita itu harus punya adab, punya ta'dib. Maka kalau kita itu bertamu di dalam kitab itu, la tutalli' ma'ahu darahu, tidak boleh melihat atau meneliti rumahnya orang lain. Jadi datang ke rumah orang lain diteliti, diteloi, itu gak oleh. Apalagi oleh ibu-ibu. Kenapa? Karena nanti akan memunculkan, bukan rumah ya. Kalau hanya melihat itu boleh-boleh saja. Mengawasi ini, Pak. Apalagi masuk ke dalamnya umpamanya. Waduh, kamarnya api ya, anunya api. Di belakang ada kolam renang. Itu tidak diizinkan di dalam syarat. Karena ini nanti ya. Makanya kalau kita bertamu itu adabnya nunduk, tidak boleh melihat apa-apa yang di dalamnya. Kenapa? Menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Nanti dijelaskan secara fikih. Untuk mengajar atau etika adab para hambanya, Allah memerintahkan di awal ayat tadi.
agar kita itu menjaga, menundukkan pandangan kita. Itu kan adab. Dulu santri itu Pak, kalau menghadap kiai jarang menatap Pak. Apa? Nunduk. Ini menjaga. Oh, arek-arek sekarang beda. Arek-arek sekarang beda. No, Pak Ustaz. Saelengku biyen kepada orang tua juga nunduk. Kepada kiai nunduk. Apa filosofinya? Ini menjaga pandangan. Ya, menjaga. Ya kadang-kadang sahabat itu tidak mampu menatap wajah Rasulullah, itu ada yang nunduk. Ya, ada yang karena saking takziman. Saking takziman. Apa ya? Melihat sesuatu ya guru langsung dilihat ini kadang-kadang gak bisa, Pak. Imam Ghazali, Imam Syafi'i kalau ngaji itu buka kitab itu Pak pelan sekali. Enggak gini. Kenapa? Gurunya takut terganggu. Subhanallah. Sampai sahur. Imam Syafi'i kalau buka kitab kan dulu tidak kertas seperti ini Pak ya. Dari kayu itu plak kan gini kan. Apa dulu sabak ya Pak. Pernah sampean buku dari ini kan kertas. Seingat saya dulu buku dari papan itu Pak ya. Ada itu sebelum ada kertas lah. Itu bagaimana beliau berhati-hatinya ya dalam rangka takdiman kepada guru. Nah, sekarang enggak, gurunya di demo ya. Intrusi Ustaz. Ya, memang zamannya beda. Al-insan ibnu zaman. Manusia itu anaknya zaman. Jadi manusia itu anaknya zaman. Tetapi jangan sampai terpengaruh kepada zaman. Ayat tersebut juga mengandung perintah Allah bagi seluruh hambanya yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Ini mencoba mengkaji. Menjaga pandangan lebih suci. Tadi azkalahum. Ya, menjaga pandangan lebih suci. Kalimat di atas mengandung dua makna. Kalimat di atas di situ mengandung dua makna. Pertama, menahan atau menurunkan pandangan, mensucikan hati mereka seperti zakat yang bermakna menyucikan. Nah, di sini kan ayatnya lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Itu kan menahan, yakufu itu menahan atau menundukkan. Atau menundukkan. Dalam rangka apa ini? Mensucikan hati. Azka. Azka itu, zakat itu kan berasal dari zaka. Zaka yuzaki tazkiyan. Tazkiyan itu juga mensucikan. Orang yang ahli berzakat itu hatinya bersih, Pak. Di samping dia itu mendidik untuk tidak bakhil, orang yang banyak zakat, infak akan mensucikan hatinya. Karena itu membersihkan, azka. Ya, di sini secara lafzi azka itu mensucikan. Menyucikan hati kita dan menyucikan harta agar bisa diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menahan pandangan itu bisa menyebabkan bertambahnya baik bagi seorang mukmin ya. Seperti zakat menambah berkah. Zakat itu an-nama. An-nama itu adalah tumbuh. Orang yang ahli zakat insya Allah tidak akan miskin, Pak. Tidak akan orang yang ahli infak akan tumbuh terus ya. Semakin diinfakkan di jalan Allah itu semakin tumbuh hartanya. Menahan pandangan mata itu bisa menyucikan hati dan menambah amal kebaikan. Nah, ini ayatnya. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfaduna furujahum. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana indera itu beradab. Jadi adab atau beretika ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa kandungan ayat ini ada 3. Yang pertama adalah bermakna nanti kandungannya adalah ta'dib, pengajaran. Kemudian tambih itu peringatan, wa tahdib dan ancaman. Ya, dan ancaman. Jadi indrah ini
ya harus kita kendalikan semaksimal mungkin agar bisa beradab. Adab itu ada yang mengatakan ma yujmalu min fi'lin wa qaulin. Sesuatu ma yuhmadu min fi'lin wa qaulin. Sesuatu yang dianggap terpuji ya, dengan melakukan perkataan-perkataan yang baik, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, itu adab. Sehingga dimungkinkan sekali nanti kita itu adab kita harus betul-betul menjaga bagaimana indera-indera ini berupa penglihatan, pendengaran. Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat kalau ke pasar itu telinganya ditutup, Pak. Takut mendengarkan informasi-informasi yang tidak akurat. Nah, kita kan tidak, kadang-kadang sengaja mendengarkan. Apalagi di dunia sekarang itu, Masya Allah, Pak. Dunia setan gepeng ini, kalau tidak bisa menjaga mata kita, tidak beradab, apa saja dilihat di sini. Iya kalau dalam keadaan ramai, tapi bisa saja dalam keadaan sepi di kamar sendirian, sampean pegang HP bisa melihat hal-hal yang bisa mendorong. Atau mendengar, sekarang kan banyak mendengar, Pak ya. Tinggal ditaruh aja baca Quran, tinggal setel saja kan begitu kan. Mendengar, ceramah mendengar, banyak memfungsikan ini. Maka penjagaan tentang indera ini lebih dioptimalkan di dunia sekarang. Kalau dulu kan tidak begitu kan ya. Lihat TV itu ya jarang lah. Saya dulu lihat TV itu hanya satu kecamatan baru ada satu. Itu pun hitam putih. Jadi mata ini tidak terlalu terangsang untuk melihat hal-hal yang bisa mengandung syahwat. Tapi sekarang, Pak, sudah ini ada di saku kita. Ya subhanallah, ya mari kita ya sama-sama podo Ustaz podo sama-sama kita betul-betul menjaga indera kita. Allah katakan indera itu adalah sungai tadi sebagai alat ya, sebagai alat untuk menampung air ya, menampung air, ilmu, pengetahuan, amal-amal soleh itu melewat ini indera ini. Sehingga indera kita harus betul-betul beradab. Indera kita itu betul-betul steril dengan sesuatu hal yang digunakan untuk maksiat. Ya kita sama-sama jaga lah. Karena ya zamannya sudah zaman seperti ini. Sehingga kita itu betul-betul diuji dengan zaman sekarang itu banyaknya atau ya tampilan-tampilan yang ada di HP kita masing-masing. Seorang hamba wajib tunduk melaksanakan perintah tuannya dan beradab dengan adab yang telah ditentukannya. Kalau hamba tidak beradab berarti ia termasuk hamba yang melanggar sehingga terhalang dari anugerah Allah. Jadi ketika indera ini digunakan hal-hal yang negatif, yang tidak sesuai dengan tujuan sang penciptanya, maka lambat laun, Pak, indera ini menjadi suatu media yang menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini jangan dilanggar ya. Jangan dilanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan, yaitu untuk dijaga, untuk ditundukkan pandangan-pandangan kita. Ayat di atas berdampingan antara perintah menjaga pandangan mata dan kehormatan kemaluan. Ya ini. Lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu. Ini kan beriringan. Ada waw ataf itu bisa litartib bisa ndak. Jadi ada waw yang selalu beriringan ini. Jadi menjaga mata dulu, menundukkan mata dulu, baru akan terjaga kemaluan kita. Banyak kasus orang zina, orang melakukan maksiat, itu kan dari mandang, Pak. Dari memandang. Memandang sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syara, sehingga setan, nafsu bisa bersama-sama untuk menggoda pandangan ini.
Orang yang berzina kan diawali dengan pandangan. Orang yang melakukan maksiat kan diawali dengan pandangan. Maka di sini ayatnya memang diatur oleh Allah secara berurutan. Yaghuddu min absorihim wa yahfadhu furujahum. Orang yang bisa menjaga pandangan matanya, maka secara otomatis maka kehormatannya akan terjaga. Ini tentang prinsip yang pertama, menjaga pandangan, yang ayat itu mengandung 3 inti pokok, yaitu adab, kemudian peringatan Allah, yang kemudian ancaman Allah. Nanti kita jelaskan dalam pertemuan yang akan datang, karena ini sudah syuruh kalau dipanjangkan umur oleh Allah. Monggo kalau ada yang menambah, ada yang bertanya, sebelum kita tutup dengan doa. Alhamdulillah. Bismillah. Monggo, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indra ini merupakan juga pintu masuk gangguan-gangguan dari eksternal maupun internal. Eksternal mungkin dari setannya, dan internal mungkin dari nafsu kita yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian ini salah satunya pada hari ini yang dijelaskan lebih banyak kepada, tidak dibahas semuanya, mungkin sekarang masih dibahas tentang mata atau ain. Jadi mata ini juga mempunyai potensi sangat besar untuk melakukan kita berbuat dosa. Sekarang yang sangat marak itu misalnya contoh kecil, ini marak di era sekarang, di dunia digital ini sekarang. Misalnya orang lagi makan-makan kemudian diposting. Nah ini kemudian disebarluaskan. Makan mungkin di restoran, kan restorannya mungkin restorannya mewah, restoran yang mahal, rumah makan Jepang dan sebagainya, kemudian diposting. Ini juga marak ini. Mungkin penjelasannya bagaimana, Pak Ustadz? Terima kasih. Ini tadi sudah dijelaskan, memang musuh kita itu ada eksternal, internal. Tapi musuh yang internal itu di dalam kitab Ibnu Ghazali mengatakan, musuh yang sangat berat dihadapi atau penangannya itu sulit ketika diibaratkan maling masuk rumah kita atau maling berada di rumah kita. Itu paling sulit ini, untuk mendeteksi dan untuk mencari khilah, cara bagaimana bisa menemukannya. Jadi maling yang ada di dalam rumah kita. Siapa maling yang ada di rumah kita? Itu nafsu. Ya, memang menghadapi nafsu itu termasuk nafsu makan. Sebenarnya makan kan cukup, yang memenuhi, ya Rasulullah kalau makan hanya memenuhi punggungnya agar sehat lah, berapa kurma ya, bisa tegak bahasanya. Tapi kita suka makan itu sudah bukan kebutuhan sekarang, selera dan keingin. Sehingga kalau makan itu tidak di rumah, kadang-kadang di warung Joyo ya, di Nguling, di Pak Soleh, ya boleh-boleh saja kan ya. Ya biasa, boleh-boleh kali sesekali kan. Tapi budaya itu tidak baik. Karena makanan di luar itu belum tentu sehat sebagaimana makanan di rumah. Kalau saya masih enak masakan istri, ya Allah, saya sing masak nih, saya mas, ya Allah, seneng sekali. Karena di samping itu aman ya. Tapi tadi, nah, yang menjadi masalah makan di luar tidak apa-apa, Pak. Tapi ketika diposting itulah makan di restoran mana, ya. Ada hadis mengatakan, kata Rasulullah, lek sampean masak di rumahnya, itu perbanyaklah kuahnya. Nah, lalu diberikan kepada tetangga dekat pintumu. Maka orang yang punya hutang rasa, ke kita itu diposting, ya orang kan, ya Allah cek enak, kan gini kan. Nah, tapi dia tidak dikirimi ke rumah ya Pak, tidak dikirimi. Itu namanya punya hutang rasa, ya punya hutang rasa.
Atau jenengan masak rawon harum sekali, tetangganya dengar, mencium ini ya, indera penciuman. Sapa masak rawon kok sedap sekali. Tapi tonggo udah ikei. Sampean punya hutang rasa. Punya hutang rasa. Nah, bagaimana? Ya tadi tergantung innamal a'malu binniyat. Ya. Memposting itu tujuannya opo? Niat inilah yang berperan. Kalau tujuannya menikmati inilah karunia Allah yang berdirikan, ya mungkin boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah pamer, riya, sekarang kita ada di ini, kemudian kita makan, ini kan tidak ada itu tradisi-tradisi salaf kan tidak ada itu. Malah Rasulullah itu kalau makan ngajak, ya, atau Nabi Ibrahim lah, kalau mau makan ngajak orang-orang itu, monggo ke rumah saya makan bareng. Tapi sekarang enggak, Pak. Hanya diposting dan dijak makan. Umpamanya begini, merapat saya ada di warung Joyo, merapat. Monggo Ustaz, lu kan enak itu, tapi enggak kan? Itu, nah ini Pak, yaitu tergantung innamal a'malu binniyat, bagaimana niatnya. Hampir Pak, bukan hanya makan sekarang itu. Di depan Ka'bah itu Pak. Si kuper-kupernya itu ya wallahu a'lam ya. Ya kayak itu sampai dikritiki oleh ulama-ulama ya Saudi ya. Kalau Indonesia itu banyak yang umroh itu foto-foto di itu ya. Hanya Indonesia ya. Indonesia itu dikritiki ya, ada di TikTok atau di YouTube itu. Ini artinya memang menjaga ya. Kalau memang ya enggak usah diposting lah ya. Enggak usah posting. Ya kalau diposting itu hatinya orang yang menerima postingan itu bersih. Kalau enggak kan dirasanya biar kemenyuk ngene-ngene aja dia. Lah kan begitu. Tapi hatinya bersih, alhamdulillah teman saya rezekinya lancar bisa makan di luar. Tapi hatinya keruh, alirannya tadi dari sungai ya kena limbah tadi. Bukan yang memang dari sumbernya, itu bisa Pak, menimbulkan madinnatus su, sangkaan jelek. Sehingga meresponnya nanti tidak baik. Kayak gini aja diposting pamir, mulai. Itu merangsang orang berbuat dosa. Merangsang orang ngerasa, tidak boleh juga itu. Yang ngerasani itu tidak boleh, tapi merangsang orang untuk ngerasani kita juga tidak boleh. Insya Allah begitu Pak. Tapi karena memang ya saya tidak tahu awalnya posting-posting itu apa niatnya, hanya ingin berbagi. Tapi kalau berbagi kan tidak dibungkus penuh kan. Kok tak bungkus penuh ya? Enggak anak ini. Akhirnya ya Allah alam subhanallah. Ya itu biasanya, maaf ya, biasanya ibu-ibu sih posting itu. Biasanya, kalau di sini enggak lah, sekardangan enggak lah ya. Kalau bapak itu kan dunia posting itu kan ya tidak begitu ya. Tapi ibu-ibu di mana saja diposting. Ya, selama innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan memperoleh sesuai apa yang diniatnya. Ya, karena itu terkait budaya ya, memposting. Kenapa? Bisa bercabang kenapa? Cabangnya ke ghibah. Lah, iya. Makanya kata Imam Ghazali, tolong dijaga. Selera-selera mungkin bisa dirasakan sendiri. Iya, kalau yang diposting itu punya duit dan biasa makan di luar. Kalau enggak kan juga ngenes juga kan gitulah. Anda tidak bisa makan di luar. Ya, lebih baik menurut saya. Ya, kalau hanya sekedar memposting, tapi kalau menunjukkan bahwa posisi saya di sana, ya, informasi ya, aku di Jogja sekarang, ya nggak apa-apa. Tapi kalau diposting kemudian melahirkan riya, ingin pamer ya, maka kembali kepada kita masing-masing ya. Insya Allah begitu Bang. Kembali kepada niat kita masing-masing. Tidak semua tujuan memposting itu niatnya tidak baik, karena mungkin berbagi lah. Ya, kalau bahasa Al-Quran, fa'amma binikmati rabbika, hadis itu ya berbagi, bukan diposting.
berbagi. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada salah dan keliru dari saya pribadi, ada benarnya mudah-mudahan bersama dengan hidayah Allah. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.